Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Juliani, SST MKM, salah satu dosen program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Palopo. Bidang ilmu saya adalah kebidanan dengan spesialis pada ilmu kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan teknik DAI, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya bawakan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan fisiologi. Jadi, mata kuliah asuhan kebidanan fisiologi ini merupakan mata kuliah pada semester ganjil dengan bobot SKS 3 SKS dengan total pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan fisiologi, yaitu mata kuliah kebidanan yang berfokus pada konsep dasar ilmu fisiologi dalam kebidanan. Prinsip asuhan kebidanan holistik, mulai dari masa pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nipas, bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, pendekatan dalam asuhan dan langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan dan dokumentasi asuhan kebidanan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan dalam asuhan kebidanan fisiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep asuhan kebidanan holistik yang berpusat pada perempuan dan keluarga sepanjang siklus kehidupan, mulai dari masa pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nipas, bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan langkah-langkah manajemen dan dokumentasi asuhan kebidanan secara sistematis dan komprehensif. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis sejarah perjuangan, hak, peran dan status perempuan serta anak berdasarkan perspektif biologis, psikologis, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis isu gender, ketidaksetaraan sosial, status sosial, tipe keluarga, serta faktor sosial, budaya, etnik, humaniora, dan spiritual yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan pelayanan kebidanan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan praktik kebidanan yang beretika, sensitif budaya, tidak diskriminatif, memberdayakan, peduli, aman, dan menghormati perempuan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa materi, antara lain yang pertama, nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam asuhan kebidanan. Kemudian yang kedua, konsep dan prinsip asuhan kebidanan holistik
yang berpusat pada perempuan dan keluarga pada masa pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nipas. Kemudian yang ketiga, kebutuhan asuhan kebidanan holistik pada masa bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, termasuk kebutuhan konseling dalam kebidanan. Kemudian yang keempat, langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa atau masalah, perencanaan, dan pelaksanaan. Kemudian yang kelima, konsep dokumentasi, aspek etik dan hukum, kerahasiaan, keselamatan pasien, format SOAP, subjektif, objektif, asesmen, planning, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian yang keenam, kajian perempuan dan sejarah perjuangan perempuan. Kemudian yang ketujuh, pengenalan perempuan dalam kajian multiperspektif. Kemudian hak-hak perempuan dan anak. Selanjutnya yang kesembilan, ketidaksetaraan sosial, status sosial, tipe keluarga, serta faktor sosial, budaya, etnik, humaniora, dan spiritual terhadap kesehatan perempuan dan pelayanan kebidanan. Kemudian yang ke-10, praktik kebidanan yang beretika, sensitif budaya, tidak diskriminatif, memberdayakan, peduli, aman, dan menghormati perempuan. Kemudian yang terakhir, women centered care, perspektiful maternity care, dan simulasi pelayanan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama yaitu delivery. Saya akan menyampaikan materi kuliah berdasarkan buku referensi yang saya gunakan. Yaitu yang pertama, asuhan kebidanan holistik yang ditulis oleh Yurniati. Kemudian yang kedua yaitu cultural perspective yang ditulis oleh David Chloe. Kemudian yang ketiga yaitu asuhan kebidanan holistik yang ditulis oleh Eka Mardiana Aprilia. Di sini saya juga menggunakan satu referensi pendukung yang berasal dari hasil penelitian saya yang telah diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi yang membahas tentang konseling kebidanan sebagai strategi pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada ibu muda. Pada pertemuan tertentu, saya akan memberikan case study dalam bentuk pembelajaran project-based learning untuk diselesaikan oleh mahasiswa, dan setiap minggunya mahasiswa akan mengumpulkan tugas atas materi yang sudah dibahas. Kemudian teknik yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi atau berkomunikasi dengan mahasiswa. Jika di dalam kelas, saya akan berkomunikasi dengan mahasiswa dengan cara mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif melalui diskusi atau mengajukan suatu pertanyaan. Sedangkan kalau saya di luar kelas, saya akan menggunakan grup WA untuk berkomunikasi atau berdiskusi di luar kelas. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama oleh mahasiswa dan saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah. Di dalam kontrak tersebut memuat cara menilai
dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama, kehadiran dengan bobot 20%. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam kelas, diskusi dan tugas itu 30%. Kemudian nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 50%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya dalam kelas pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Fisiologi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu akan mengabsen dulu ya. Alia, Hadir, Bu. Anjani, Cintami, Andini, Hadir, Bu. Imelda. Hadir, Bu. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep dan prinsip asuhan kebidanan holistik yang berpusat pada perempuan dan keluarga pada masa pranikah dan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan nipas. Tetapi sebelum kita memasuki materi, Ibu akan melakukan refleksi ya terkait dengan perkuliahan kita minggu lalu yang tentang prinsip asuhan fisiologi yang dikaitkan dengan Al-Islam kemuhammadiyaan. Jadi di sini Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang bisa melakukan refleksi? Bisa angkat tangan? Oke, silakan Alia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi yang sebelumnya yaitu nilai-nilai Islam dan kemudian atau IKA merupakan landasan penting dalam praktik asuhan kebidanan yang tercermin melalui sikap amanah, adil, santun, empati, dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai tersebut mendukung terbentuknya pelayanan kebidanan yang profesional, beretika, menjunjung integritas akademik, serta berorientasi pada kemaslahatan ibu, bayi, dan keluarga. Oke, bagus ya. Jadi kemarin bagaimana kita melakukan asuhan kebidanan dengan mengaitkan nilai-nilai ke al-Islaman. Beri aplaus untuk temannya yang sudah melakukan refleks hari ini. Oke, sekarang kita lanjut pada materi kita ya tentang konsep dan prinsip asuhan kebidanan holistik yang berpusat pada perempuan dan keluarga pada masa pranikah dan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan nipas. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu pemahaman konsep. Jadi bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan secara holistik. Jadi mulai dari masa pranikah sampai dengan keluarga berencana. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan prinsip. Jadi di sini mahasiswa mampu menjelaskan prinsip women center care atau biasa dikenal dengan WCC dan family center care atau biasa dikenal dengan PCC. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mahasiswa mampu menganalisis penerapan asuhan pada masa pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan nipas. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek
baik itu mulai dari fisik, psikologi, sosial, budaya maupun lingkungan dalam asuhan kebidanan. Oke, baik, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu asuhan, konsep dasar tentang asuhan kebidanan secara holistik. Jadi asuhan kebidanan secara holistik ini itu merupakan suatu asuhan yang dilakukan atau difokuskan dengan memandang perempuan sebagai individu utuh atau biasa dikenal dengan whole person. Ini ada hubungannya, saling berhubungan antara fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual, maupun lingkungan, ini saling berkaitan. Menurut ICM atau WHO itu, asuhan kebidanan itu harus menghormati hak reproduksi. Kemudian dalam asuhan kebidanan holistik ini ada dua prinsip yang digunakan. Yang pertama yaitu women center care, di mana perempuan sebagai pusat pengambil keputusan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah prinsip family center care. Ini berfokus pada keluarga sebagai mitra dan sistem pendukung utama. Antara WCC dan PCC ini itu harus saling bersinergi. Kenapa? Supaya ini bisa menurunkan risiko pada saat kehamilan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pilar penting dalam kebidanan holistik. Dalam kebidanan holistik ini ada 4 pilar. Yang pertama yaitu continuity of care atau biasa dikenal dengan COC. Kemudian yang kedua, respectful maternity care. Kemudian yang ketiga yaitu evidence-based midwifery atau EBM. Kemudian yang terakhir yaitu cultural sensitive, yaitu menghargai tradisi dan nilai budaya melalui cultural awareness, knowledge, skill, encounter, dan desire. Kesinambungan asuhan sepanjang daur kehidupan manusia. Jadi di sini ada 5 tahap dalam asuhan holistik. Yang pertama yaitu tahap pranikah, di mana pada tahap pranikah ini bagaimana perempuan mempersiapkan kesehatan dan kesiapannya sebagai calon pasangan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yaitu tahap prakonsepsi, di mana mempersiapkan fisik dan mental sebelum kehamilan. Kenapa pada tahap prakonsepsi itu sangat perlu? Supaya tercipta suatu kehamilan yang sehat. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu kehamilan, di mana asuhan ANC secara holistik dan pencegahan resiko. Jadi di sini pada tahap kehamilan, bidan sangat berperan aktif untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi. Kemudian tahap yang keempat yaitu persalinan, pengalaman bersalin yang aman, bermanfaat dan positif. Kemudian tahap yang kelima yaitu NIPAS dan KB. Kita masuk pada masa pranikah, di mana masa pranikah ini merupakan masa yang sangat penting untuk menjadi fondasi generasi berkualitas. Karena di masa ini, disinilah kita mulai bisa mencegah terjadinya kelahiran stunting. Pada masa pranikah ini ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan ya. Yang pertama yaitu menilai status gizi dan IMT. Kedua yaitu HB dan golongan darah. Kemudian melakukan screening penyakit menular seperti HIV, kemudian sifilis dan hepatitis B. Selanjutnya yaitu melakukan screening penyakit kronis, mental dan genetik. Selanjutnya pada masa prakonsepsi ini dimulai untuk persiapan kehamilan sehat. Adapun perencanaan yang dilakukan supaya tercipta kehamilan yang sehat, yang pertama yaitu menentukan waktu dan kesiapan perempuan. Jadi bagaimana seorang perempuan sudah siap untuk hamil.
Kemudian yang kedua yaitu nutrisi. Jadi asam folat minimal 1 bulan sebelum hamil. Jadi pada saat perempuan belum hamil, setelah dia menikah, dia akan berencana hamil. Jadi sebelum dia hamil, 1 bulan sebelum dia hamil, itu harus mengkonsumsi asam folat. Jadi supaya terpenuhi zat besi dalam tubuh perempuan. Kemudian selanjutnya imunisasi. Jadi kita harus melakukan imunisasi. Kenapa sekarang sebelum menikah itu pentingnya melakukan imunisasi ya? Sering melihat orang yang mau menikah dilakukan suntik tetanus kan? Itu untuk menghindari infeksi yang mungkin terjadi pada saat dia melakukan hubungan dengan suaminya. Dan dia tidak mengetahui bahwa apakah suaminya ini tidak jajan di luar atau bagaimana, sehingga perlu dilakukan suntik tetanus. Kemudian selanjutnya gaya hidup, jadi berhenti merokok atau minum minuman alkohol, olahraga teratur, dan tidur cukup. Selanjutnya pada masa kehamilan. Masa kehamilan ini adalah masa yang sangat rentan atau sangat memerlukan edukasi atau konseling dari bidan. Di sini pada masa kehamilan itu bidan sangat berperan penting ya. Jadi di sini sebagai bidan itu kita memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu sebagai care provider. Jadi bidan sebagai pemberi asuhan. Jadi kita memberikan asuhan kepada ibu hamil untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu hamil. Kemudian yang kedua yaitu bidan sebagai edukator. Jadi di sini bidan sebagai pendidik. Jadi bagaimana bidan memberikan ilmu kepada perempuan tentang tanda bahaya kehamilan. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai konselor. Jadi sebagai pemberi konseling. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita memberikan konseling kepada ibu tentang bagaimana mengenal tanda bahaya kehamilan, kemudian bagaimana memenuhi nutrisi supaya terhindar dari komplikasi pada masa kehamilan. Oke, selanjutnya pada masa persalinan. Di masa persalinan ini mulai dari kala 1 sampai kala 4 itu ada beberapa pemantauan yang harus dilakukan untuk menghindari komplikasi pada masa nifas, terutama menghindari terjadinya perdarahan. Jadi pada kala 1 itu kita melakukan pemantauan kemajuan, manajemen nyeri, kemudian bagaimana pemenuhan nutrisi dan cairan. Kemudian pada kala 2 itu bagaimana kita melakukan bimbingan meneran pada ibu bersalin. Kemudian pada kala 3 kita melakukan manajemen aktif kala 3. Jadi bagaimana kita melakukan penanganan pada pengeluaran tali pusat. Kemudian pada kala 4 yaitu observasi. Yang kita observasi di sini mulai dari tanda-tanda vital, perdarahan, kandung kemih, kemudian kontraksi, kemudian bagaimana ASI ibu. Kemudian selanjutnya pada masa nifas ini ada beberapa kunjungan yang harus dilakukan. Yang pertama pada kunjungan pertama yaitu 6 sampai 48 jam postpartum. Di mana pada kunjungan pertama ini itu kita fokus pada pencegahan perdarahan, evaluasi involusi terus dan keberhasilan menyusui awal. Jadi bagaimana apakah ibu berhasil menyusui bayinya. Kemudian pada kunjungan kedua itu dimulai pada hari ketiga sampai hari ke-7, yaitu fokus pada deteksi infeksi, evaluasi produksi ASI dan adaptasi peran ibu. Jadi kita menilai apakah ibunya sudah siap merawat bayinya. Kemudian hari kunjungan ketiga itu hari ke-8 sampai ke-28, yaitu fokus pada pemenuhan nutrisi, kesehatan psikologis dan kelanjutan ASI. Kemudian kunjungan yang keempat yaitu hari ke-29 sampai 42 hari.
Ini fokus pada pemulihan total, kesehatan mental, dan konseling keluarga berencana. Jadi pada kunjungan ini kita sudah memberikan konseling kepada ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Andini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi pertanyaan saya, mengapa continuity of care atau COC sangat penting dalam kehidupan, dalam pelayanan kebidanan? Ya, kenapa COC? Kita tahu COC ini adalah asuhan yang diberikan secara berkesinambungan. Jadi COC ini sangat penting dalam asuhan kebidanan karena dengan melakukan asuhan COC ini itu bisa menghindari komplikasi yang terjadi pada ibu ya, baik pada ibu maupun pada bayi. Jadi dengan memberikan asuhan secara berkesinambungan maka kita bisa lebih dini mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu. Kemudian kira-kira nanti kalau anakku sekalian itu menjadi seorang bidan di suatu desa, ya. Kira-kira kalau bertugas nanti bagaimana anakku sebagai bidan ini mengintegrasikan antara budaya dengan asuhan yang diberikan secara dengan memperhatikan evidence base, ya. Ada yang bisa menjawab? Oke, Fadila bisa nak berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya jadi Ibu, bidan itu harus menggunakan pendekatan kultural sensitivity, yaitu menghargai kepercayaan keluarga, mengidentifikasi budaya yang tidak membahayakan dan beresiko, terus memberikan edukasi dunia secara persuasif serta menawarkan alternatif makanan yang dapat diterima budaya setempat, serta mengajak keluarga berdiskusi sehingga keputusan dibuat bersama. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke. Terakhir, Ibu ingin ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita tadi. Oke, ada yang bisa nak? Oke, bisa Anggi? Yaitu asuhan kebidanan holistik merupakan pendekatan pelayanan yang memandang perempuan sebagai individu yang utuh atau whole person dengan memperhatikan aspek fisik, fisiologis, sosial, budaya, spiritual, seksual, dan lingkungan secara terintegrasi. Pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada kondisi biologis, tetapi juga menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan atau women-centered care, serta melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama setiap tahap siklus reproduksi. Oke, jadi berarti dari melihat pertanyaan dan kesimpulan yang dibuat, berarti Ibu sudah tahu bahwa anak-anakku sudah memahami tentang bagaimana itu asuhan kebidanan secara holistik. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anakku sekalian untuk mencari jurnal atau penelitian yang terkait dengan bagaimana melakukan strategi konseling pada asuhan holistik ya. Jadi Ibu tunggu pekan depan untuk hasil review jurnalnya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita, dan saya yang mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.